Wanita itu suaranya makin dewasa makin kecil. Kalau laki-laki makin besar makin besar suaranya. Makin gede. Coba Uli beri salam. Assalamualaikum. Itu halus. Coba. Halus. Assalamualaikum. Itu benar. Laki-laki banget ini. Asli laki-laki. Karena suara laki-laki harus Harus gahar ya. Harus gahar. Nggak gitu juga. Saya dari lahirnya ini dibawanya begini Pak Ustadz. Berarti laki-laki beneran. Pak Ustadz, ya, boleh nanya lagi ya? Boleh. Kalau buat Uli apa sih yang enggak? Iya, apa juga boleh. Silakan Uli. Bisa Enggak. Ini boleh. Kan tentang perempuan yang ngerasa kalau cantik itu harus dandan, harus make up gitu. Terus kalau ada yang ngerasa juga kalau cantik itu ngerasa nggak harus pakai jilbab gitu. Ada juga yang nggak pede pakai jilbab gitu. Terus ngerasa kalau nggak pakai jilbab kayaknya justru lebih cantik gitu. Nah gitu. Itu agak gimana ya gitu. Menurut Pak Ustadz gimana tuh? Tanggapan? Maaf ya, masalah kecantikan itu bukan dari menutup auratnya. Menutup aurat itu kewajiban. Ya Bu ya. Jadi jangan ibaratkan kecantikan itu harus buka aurat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, ini apa maksud dari surat An-Nur ayat 31 yang mengatakan dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka? Ya, kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran itu bukan hanya dilihat sepintas satu ayat, tapi melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kata sebelum dan sesudahnya. Bahkan kita harus melihat asbabul nuzul daripada ayat itu untuk menggunakan ayat sebagai dalil. Kenapa? Ketika wanita dipersilahkan untuk menutup, hanya memperlihatkan, menampakkan kecantikan kepada suami, sebenarnya bagaimana seorang suami yang diperintahkan untuk memerintahkan istrinya menutup aurat. Jadi sebenarnya kalau ada wanita tidak menutup aurat, itu suaminya yang bertanggung jawab. Kalau ada wanita tidak menutup aurat, orang tuanya yang bertanggung jawab. Dan kalau dia sudah punya suami, maka suami bertanggung jawab untuk menutup aurat istrinya. Istrinya sudah menutup aurat? Sudah. Bagus. Istrinya sudah menutup aurat? Sudah. Sudah. Selesai masalah kita. Iya. Saya mau tanya wanita-wanita, mau melihat orang tuanya masuk neraka? Tutup aurat, karena kewajiban orang tua memerintahkan anaknya untuk menutup auratnya. Ya suaminya masuk neraka juga kalau istrinya tidak menutup aurat, dan suaminya bertanggung jawab. Karena suamilah yang diperintahkan untuk memerintahkan istrinya menutup aurat. Mohon maaf Bu, saya tahu ibu-ibu yang datang ini tidak semua menutup aurat di rumahnya kan? Cuma pakai jilbab karena mau pergi ceramah. Ada lagi yang mau bertanya Bu? Atau Bapak? Oh yang di belakang, silakan Ibu yang berbaju ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arsani dari Bojonggede. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Iya. Ya. Saya seorang pekerja di kantoran yang sehari-hari berkumpul dengan laki-laki. Sedangkan saya itu mencari nafkah untuk ibadah. Apakah berdosa itu Pak Ustadz? Jadi kebetulan di kantornya Ibu itu kebanyakan laki-laki gitu Bu ya? Kebanyakan laki-laki. Gitu, ya. Apakah berdosa itu Pak Ustadz? Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak mengekang kekuatan dalam artian terlalu membatasi ruang gerak wanita. Karena bisa jadi wanita mencari nafkah karena suaminya sudah tidak ada.
Udah meninggal suaminya. Mau makan apa anaknya? Atau suaminya juga bekerja tapi pendapatannya kurang. Jadi jangan pernah menyalahkan wanita yang bekerja. Betul betul betul? Guru TK banyakan cowok atau cewek? Cewek. Guru SD? Cewek lebih banyak. Coba. Dokter? Ada cowok, ada cewek. Jadi tidak usah, tidak ada masalah. Sepanjang wanita itu bisa jaga diri. Itu yang paling penting. Bisa menempatkan dirinya sebagai wanita. Ya, mau diapain lagi? Kehidupan memang begini kan? Tapi kan ada aturan. Pakai jilbab supaya mudah dikenali. Ya jelas. Karena yang berkewajiban mencari nafkah memang laki-laki. Tapi kalau wanita mencari nafkah boleh-boleh aja sepanjang suaminya ridho. Itu yang paling penting, karena sebenarnya yang berhak untuk mencari nafkah itu adalah laki-laki. Sekarang ibu sadar deh, ibu-ibu yang bekerja berkantor, selamat, ibu-ibu mandiri. Tapi sadar, ibu adalah wanita. Wanita itu punya tugas yang wajib. Apa itu? Menjaga anak, membesarkan anak. Sepanjang anak tidak terbengkalai, aman, tidak apa-apa. Kalau memang anaknya bisa dibawa ke tempat kerja, tidak apa-apa, dibawa aja. Sepanjang kantornya mengizinkan, sepanjang tidak mengganggu, ya. Ya Bu ya. Paling bagus itu wanita itu sekali-sekali lah dibawa suaminya ke kantor, supaya suaminya tahu kerjaan istrinya. Wah, mak, kayaknya aku tidak setuju di tempat kerjamu, banyak laki-lakinya, aku cemburu rasanya. Kalau begitu, aku tidak izinkan kau kerja di situ. Kok jadi Bali Pak Ustadz? Oh iya? Kenapa aku bahasa Bali? Itu. Ya Bu ya? Ya. Mohon maaf. Kalau Uli kan kerjanya bercampur laki-laki perempuan. Gimana cara seorang Uli menjaga diri sebagai seorang wanita? Kebetulan kalau aku orangnya cuek ya. Iya cuek. Jadi Kelihatan. aku nggak terlalu mempermasalahkan antara laki-laki dan perempuan gitu. Karena aku udah tahu konsekuensinya memang harus seperti itu. Jadi balik lagi memang menjaga diri itu yang lebih penting gitu. Iya. Gitu Karena aja bekal sih. yang paling indah dan paling hebat itu membekali agama kepada anak-anak kita. Makanya orang yang bisa menjaga anak perempuannya itu lebih besar pahalanya daripada menjaga anak laki-laki. Pahala memiliki anak perempuan jauh lebih besar pahalanya daripada memiliki anak laki-laki. Kenapa itu Pak Ustadz? Karena wanita itu lebih susah dijaga. Laki-laki itu anak kebanggaan, perempuan itu anak kesayangan. Kesayangan itu bebannya luar biasa. Makanya apabila seorang laki-laki bisa membesarkan anak perempuannya sampai menikah, maka dia buat bapaknya, orang tuanya, ibunya, bapaknya itu satu istana di surga. Subhanallah, amin. Jagalah kehormatan anak kita sampai ke pelaminan. Kalau kita bisa jaga kehormatan anak kita sampai ke pelaminan, kita bisa menjaga anak kita sampai dia menikah, alhamdulillah kita akan mendapatkan satu istana di surga nanti insya Allah. Kalau kita nggak bisa menjaga kehormatan anak kita, dia misalkan berbuat zina sebelum menikah, Bapaknya dapat dosanya. Bapaknya dapat dosanya. Orang tuanya dapat dosanya. berpikir tentang wajah. Wajah. Padahal kecantikan itu bukan dari wajah, Bukan dari wajah. pancaran cahaya dari dalam hati. Subhanallah. Ingat, kecantikan hatilah yang memancarkan kepada muka. Iya. Coba orang yang lagi galau, orang lagi masalah, hilang kecantikannya, hilang. Coba lihat ibu-ibu yang di sini, cantik kan semua? Cantik. Cantik.
Nggak tahu aja kalau dibuka kudunya putih semua. Tapi ibu kelihatan enak kan, Bu? Bahagia kan? Di sini. Yang nangis itu bukan mata. Hati yang menangis. Mata cuma tempatnya keluar air mata. Emosi. Tong-tong. Emosi. Pak Ustadz. Emosi itu dari hati. Coba wanita-wanita yang ayu, assalamualaikum. Kalau kita telepon dia habis pulsa kita. Gak gitu juga berarti Pak Ustadz ya? Uli. Ya Pak Ustadz. Tetaplah engkau tersenyum. Insya Allah. Tetaplah engkau bahagia. Amin. Insya Allah. Suatu ketika putri Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena melihat Rasulullah menangis. Ya Abah, ya Rasulullah, kenapa menangis? Kata Nabi, aku baru pulang dari Isra Mi'raj, aku melihat lebih banyak wanita di neraka daripada laki-laki. Karena 3 sebabnya. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, karena tidak bisa menutup auratnya. Wanita yang tidak menutup auratnya digantung rambutnya. Rambutnya yang digantung. Apalagi jamaah, wanita masuk neraka karena mulutnya. Gosip. Gara-gara mulutnya. Lidahnya wanita itu pedes. Kalau ada laki-laki lidah pedes, Berarti perempuan. Laki-laki mulut perempuan. ya laki-laki bermulut perempuan. Yang ketiga, penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena suaminya. Juga suami mau lihat istrinya masuk surga, Mau. jangan terlalu berikan beban yang luar biasa, tugas. Kalau kamu tahu istriku tidak akan melaksanakan tanggung jawab, jangan perintahkan. Lihat istrinya capek, mak bikinkan kopi. Nggak mau, dosa lah dia. Kalau begitu jangan minta kopi, bikin sendiri. Karena mama saya lihat sibuk, aku bikin kopi sendiri ya. Aku tidak mau suruh emak. Ya, mak, boleh ya aku pergi. Langsung istrinya berkata, sekalian buatkan aku teh ya. Yang udah-udah gitu sih Pak Ustadz ya. Nabi tidak pernah menyuruh istri beliau. Kalau Nabi lihat bajunya robek, Nabi jahit sendiri. Ada wanita yang digantung kakinya. Wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Kalau tidak punya suami, seizin orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal juga, maka dia tahu diri. Jamaah, memang wanita sangat dijaga. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jagalah diri kami dan keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Ya Allah, aku akan bertanggung jawab di hari kemudian atas apa yang kumiliki, atas apa yang menjadi tanggung jawabku. Kepada wanita, sanggupkah kita rambut kita ditarik, digantung karena kita tidak menutup aurat? Kaki kita digantung karena kita keluar tanpa seizin suami atau yang berhak untuk bertanggung jawab atas diri kita. Ya Allah, ampuni atas kesalahan kami,
ampuni atas dosa-dosa yang kami lakukan, dan ampuni atas kezaliman yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, atas tubuh yang sempurna, atas apa keindahan yang telah Engkau berikan sejak kami lahir, sejak kami kesempurnaan, sejak kami berada di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukur nikmat, bukan menjadi hamba yang kufur nikmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di hari kemudian ada wanita yang memakan dagingnya sendiri. Ada wanita yang mensobek-sobek mukanya dengan cakaran dirinya sendiri. Siapakah itu? Wanita-wanita sombong yang menganggap dirinya lebih cantik daripada orang lain, yang menampakkan auratnya, yang membanggakan dirinya, sehingga di hari kemudian dia akan tersiksa atas kecantikannya sendiri. Ingat, tubuh ini amanah, tubuh ini adalah titipan, akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Dikemanakan kecantikan itu? Diapakan kecantikan itu? Ayo, wahai kaum wanita, ayo peliharalah diri kita agar kita tidak melakukan kemaksiatan dan tidak menjadi penyebab orang berbuat maksiat disebabkan karena kecantikan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa, demikianlah tausiah dari Pak Ustadz Maulana. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga doa kita juga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari pukul 5.30 hanya di Trans TV. Dan jangan lupa juga follow Twitter kami di @islamitu_indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.